Sahabat lansia, izinkan saya membuka pembahasan hari ini dengan satu kenyataan pahit yang sering tidak kita sadari. Tubuh manusia di usia lanjut bukan lagi mesin muda yang bisa dipaksa bekerja keras tanpa konsekuensi. Jika di usia 20 atau 30 tahun, tubuh kita seperti mobil sport yang bisa dipacu kencang, maka setelah usia 75 tahun, tubuh kita lebih menyerupai mobil klasik berusia puluhan tahun yang harus diperlakukan dengan cara yang sama sekali berbeda. Masalahnya, banyak lansia masih menggunakan aturan lama. Bangun pagi, lalu jogging sampai napas tersengal-sengal. Akhir pekan mendaki gunung demi merasa masih kuat. Berkeringat deras dianggap tanda sehat. Padahal, di usia lanjut, pola pikir seperti ini justru bisa menjadi tiket cepat menuju rumah sakit, bahkan menuju kematian yang sebenarnya bisa dicegah. Sahabat lansia, tubuh kita memang tampak baik dari luar. Kulit mungkin masih segar, langkah masih tegap, dan semangat tetap menyala. Namun yang sering kita lupakan adalah mesin di dalamnya sudah berubah. Jantung tidak lagi elastis seperti dulu. Pembuluh darah tidak lagi lentur. Tulang dan sendi tidak lagi sekuat masa muda. Sayangnya, perubahan ini terjadi perlahan dan tanpa rasa sakit, sehingga banyak orang tidak menyadarinya sampai terjadi sesuatu yang fatal. Inilah kesalahan terbesar yang sering terjadi. Jiwa merasa muda, tapi mesin tubuh sudah menua. Akibatnya, kita memaksa tubuh untuk melakukan hal-hal yang dulu terasa mudah, tanpa menyadari bahwa toleransi tubuh sudah jauh berkurang. Di usia lanjut, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat besar. Satu jatuh bisa berujung patah tulang. Satu olahraga yang terlalu berat bisa memicu serangan jantung atau stroke. Sebagai dokter yang selama puluhan tahun menangani pasien lansia, Dr. Wulan harus mengatakan dengan jujur dan tegas, olahraga keras di usia lanjut bukan tanda disiplin, melainkan tanda ketidaktahuan. Tubuh lansia tidak membutuhkan paksaan, tetapi pemahaman dan kebijaksanaan. Bukan siapa yang paling berkeringat yang paling sehat, melainkan siapa yang paling memahami batas tubuhnya. Video hari ini dibuat khusus untuk sahabat lansia, agar tidak terjebak dalam mitos lama yang berbahaya. Kita tidak sedang membahas bagaimana menjadi terlihat kuat, tetapi bagaimana bertahan hidup dengan kualitas hidup yang baik, tanpa menjadi beban bagi anak dan keluarga. Karena usia panjang tidak ada artinya jika dihabiskan di ranjang rumah sakit. Dan untuk memahami ini dengan benar, izinkan saya mengajak sahabat lansia menyimak sebuah kisah nyata. Kisah seseorang yang terlihat sangat sehat, disiplin, dan aktif, tetapi justru jatuh karena satu kesalahan fatal yang sering dianggap sepele. Kisah ini akan membuka mata kita semua tentang bahaya olahraga yang salah setelah usia 75 tahun. Mari kita mulai dari kisah Pak Hartono. Sahabat lansia, izinkan saya menceritakan kisah nyata yang hingga hari ini masih sering teringat jelas di benak saya. Kisah ini bukan cerita sensasi, bukan pula untuk menakut-nakuti. Ini adalah kisah peringatan tentang bagaimana niat baik bisa berubah menjadi malapetaka jika dilakukan dengan cara yang salah. Pak Hartono, 78 tahun, adalah sosok yang dikenal luas sebagai teladan hidup sehat. Di lingkungan tempat tinggalnya, beliau sering disebut sebagai orang paling bugar. Setiap pagi, tepat pukul 5, Pak Hartono sudah berada di luar rumah dengan sepatu lari dan pakaian olahraga lengkap. Jogging adalah rutinitas wajibnya. Saat teman-teman sebayanya masih bergelut dengan nyeri lutut atau berjalan perlahan menggunakan tongkat, Pak Hartono justru berlari ringan sambil tersenyum. Tidak hanya itu, setiap akhir pekan beliau memanggul ransel dan mendaki gunung. Dengan bangga beliau bercerita telah menaklukkan berbagai jalur pendakian, bahkan di usia hampir 80 tahun. Tidak merokok, tidak minum alkohol, pola makan teratur. Dari luar, tidak ada satupun tanda bahwa tubuhnya sedang dalam bahaya. Namun sahabat lansia, bahaya terbesar justru sering tersembunyi di balik penampilan yang tampak sehat. Suatu pagi, seperti biasa, Pak Hartono berlari di taman kota. Langkahnya mantap, napasnya terasa normal. Hingga tiba-tiba, tanpa tanda peringatan, terdengar suara tubuh jatuh menghantam tanah. Orang-orang di sekitar melihat beliau terkapar tak bergerak. Dalam hitungan menit, ambulans datang dan Pak Hartono dilarikan ke rumah sakit. Saat tiba di ruang gawat darurat, kondisinya sangat serius. Jantungnya mengalami syok berat. Saat jatuh, tulang pinggulnya patah parah. Fraktur kompleks yang pada usia lanjut sangat berbahaya. Pak Hartono harus segera dirawat di ruang ICU. Selama beberapa hari, nyawanya benar-benar berada di ujung tanduk. Ketika akhirnya beliau sadar, saya masih ingat jelas bagaimana beliau menggenggam tangan saya dengan kuat. Air mata mengalir di pipinya. Dengan suara bergetar, beliau berkata, "Dokter, saya merasa ini tidak adil. Saya tidak pernah minum-minum, tidak merokok.
orang lain tidur, saya olahraga. Mengapa justru saya yang jatuh seperti ini? Pertanyaan itu sangat manusiawi. Dan mungkin pertanyaan yang sama juga ada di benak banyak sahabat lansia yang menonton video ini. Apakah semua ini murni nasib buruk? Apakah ini takdir yang tidak bisa dihindari? Sahabat lansia, jawabannya adalah tidak. Apa yang dialami Pak Hartono bukan karena kurang sehat, melainkan karena salah memahami makna sehat di usia lanjut. Tubuhnya sudah berubah, tetapi cara berolahraganya tidak ikut berubah. Inilah titik balik yang akan membuka mata kita semua. Sahabat lansia, untuk memahami mengapa Pak Hartono bisa ambruk meski terlihat sangat sehat, kita harus menerima satu kenyataan penting. Tubuh manusia berubah secara mendasar setelah usia 75 tahun. Perubahan ini tidak terlihat dari luar, tidak terasa sakit, dan seringkali diabaikan. Namun justru perubahan inilah yang menentukan apakah olahraga akan menyelamatkan atau malah mencelakakan Anda. Mari kita bayangkan tubuh seperti sebuah mesin. Mesin yang telah bekerja tanpa henti selama lebih dari 70 tahun tentu tidak lagi sama dengan mesin baru. Jantung yang dulu lentur dan mudah memompa darah, kini menjadi lebih kaku. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut peningkatan kekakuan jantung. Akibatnya, saat jantung dipaksa berdetak cepat, kemampuannya untuk menerima dan memompa darah justru menurun. Pembuluh darah pun mengalami hal serupa. Dinding pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Jika pada usia muda pembuluh darah bisa mengembang dan menyempit dengan cepat menyesuaikan kebutuhan tubuh, maka di usia lanjut, respon ini menjadi lambat dan terbatas. Ketika tekanan darah naik secara mendadak akibat olahraga berat, pembuluh darah tua ini tidak siap menahannya. Tidak berhenti di situ. Tulang dan sendi juga mengalami penurunan kualitas. Kepadatan tulang berkurang, struktur tulang menjadi lebih rapuh, dan bantalan sendi menipis. Inilah sebabnya mengapa jatuh yang ringan di usia muda bisa menjadi patah tulang yang mengancam nyawa di usia lanjut. Masalah terbesar adalah jiwa kita sering menolak kenyataan ini. Banyak lansia merasa, selama saya masih kuat, berarti saya masih muda. Padahal, rasa kuat tidak selalu berarti aman. Tubuh bisa tetap bergerak, meski cadangan keamanannya sudah sangat tipis. Dan saat cadangan itu habis, kerusakan terjadi tanpa ampun dan tanpa peringatan. Inilah yang terjadi pada Pak Hartono. Tubuhnya telah berusia lanjut, tetapi pola olahraganya masih seperti usia muda. Jogging dengan intensitas tinggi, mendaki dan turun gunung, serta aktivitas berat lainnya memberi tekanan besar pada jantung, pembuluh darah, dan tulang. Selama ini tubuhnya diam saja, hingga suatu hari mesin itu akhirnya menyerah. Sahabat lansia, Dr. Wulan ingin menegaskan satu hal penting. Olahraga keras bukanlah ukuran kesehatan di usia lanjut. Justru sebaliknya, semakin bertambah usia, semakin lembut dan terukur olahraga yang dibutuhkan. Tujuan olahraga berubah, bukan lagi mengejar prestasi, keringat, atau kebanggaan, tetapi menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan stabil. Jika aturan olahraga tidak diubah, maka niat baik justru bisa berakhir tragis. Banyak pasien lansia yang masuk rumah sakit bukan karena malas bergerak, tetapi karena terlalu bersemangat dengan cara yang salah. Dan yang paling menyedihkan, kejadian-kejadian ini sebenarnya bisa dicegah. Sahabat lansia, pada bagian ini saya ingin berbicara dengan sangat jujur dan tegas. Setelah usia 75 tahun, ada beberapa aktivitas yang masih sering disebut olahraga, tetapi secara medis justru menjadi pemicu bencana. Bukan karena Anda lemah, melainkan karena mesin tubuh sudah berubah. Jika tetap dipaksakan, risikonya bukan cedera ringan, melainkan serangan jantung, stroke, atau patah tulang yang berujung kematian. Olahraga pertama yang harus segera dihentikan adalah jogging atau lari sampai nafas tersengal-sengal. Banyak sahabat lansia masih berpegang pada anggapan lama bahwa olahraga harus membuat terengah-engah agar bermanfaat. Ini benar saat muda, tetapi setelah usia lanjut, pola ini berubah menjadi racun. Jantung yang sudah kaku tidak mampu memenuhi lonjakan kebutuhan darah saat dipaksa berdetak cepat. Akibatnya, otot jantung kekurangan oksigen dan bisa kolaps mendadak. Kedua adalah mendaki gunung, terutama saat berjalan turun. Saat turun, tekanan pada lutut bisa mencapai 3-4 kali berat badan. Jika berat badan 60 kg, lutut harus menahan beban lebih dari 200 kg di setiap langkah. Selain itu, risiko terpeleset dan jatuh sangat tinggi. Pada usia lanjut, patah tulang pinggul seringkali menjadi awal dari rangkaian komplikasi yang mematikan. Ketiga, mandi atau berenang di air dingin. Banyak tayangan yang menggambarkan mandi air es sebagai simbol kesehatan. Bagi lansia, ini sangat berbahaya. Paparan air dingin secara tiba-tiba memicu penyempitan pembuluh darah mendadak, menyebabkan lonjakan tekanan darah ekstrim.
Kondisi ini bisa memicu stroke atau henti jantung dalam hitungan detik. Keempat, latihan beban sambil menahan nafas. Saat mengangkat beban dan menahan nafas, tekanan darah bisa melonjak drastis. Pembuluh darah otak yang sudah rapuh tidak selalu mampu menahan tekanan ini. Akibatnya bisa terjadi pendarahan otak yang berujung kelumpuhan permanen atau kematian. Kelima, bersepeda terlalu lama tanpa jeda. Duduk lama di sadel yang sempit menekan area penting di panggul, tempat syaraf dan pembuluh darah lewat. Jika dilakukan terus-menerus, aliran darah terganggu dan syaraf bisa rusak. Gejalanya sering diabaikan karena terasa ringan, padahal kerusakan bisa menjadi permanen. Keenam, ayunan golf penuh tenaga atau full swing. Gerakan memutar yang kuat memberi tekanan besar pada tulang belakang yang sudah rapuh. Banyak kasus fraktur tulang belakang bermula dari nyeri pinggang ringan yang diabaikan, lalu berakhir dengan tubuh membungkuk permanen dan gangguan pernafasan. Sahabat lansia, keenam aktivitas ini bukan tanda keberanian atau kedisiplinan, melainkan jebakan berbahaya jika dilakukan setelah usia 75 tahun. Menghentikannya bukan berarti menyerah pada usia, tetapi justru melindungi hidup dan martabat Anda. Lalu muncul pertanyaan besar. Kalau semua ini harus dihentikan, lalu olahraga apa yang aman? Sahabat lansia, setelah mendengar daftar olahraga yang berbahaya, mungkin ada di antara Anda yang merasa bingung atau bahkan kesal. Kalau jogging tidak boleh, naik gunung tidak boleh, angkat beban harus hati-hati. Lalu apa yang boleh dilakukan? Pertanyaan ini sangat wajar, dan inilah kabar baiknya. Olahraga tetap wajib dilakukan, hanya saja cara dan tujuannya harus berubah. Tujuan olahraga di usia di atas 75 tahun bukan lagi mengejar keringat deras atau pencapaian fisik, melainkan menjaga fungsi tubuh agar tetap stabil dan mandiri. Inilah yang Dr. Wulan sebut sebagai olahraga bertahan hidup. Rutinitas ini sederhana, aman, dan bisa dilakukan siapa saja tanpa biaya mahal. Rutinitas ini terdiri dari 4 tahap harian. Tahap pertama dilakukan pagi hari setelah bangun tidur. Jangan langsung berdiri dari tempat tidur. Jantung yang beristirahat semalaman bisa kaget jika tiba-tiba dipaksa bekerja. Luangkan waktu sekitar 5 menit untuk menggerakkan pergelangan kaki, menekuk lutut, meregangkan tangan, dan menggoyangkan tubuh perlahan. 5 menit ini sangat penting untuk mencegah pusing mendadak dan jatuh. Tahap kedua dilakukan pagi menjelang siang setelah sarapan tercerna. Lakukan jalan kaki di permukaan datar selama kurang lebih 30 menit. Pilih taman atau jalan yang aman, bukan tanjakan. Patokan utamanya adalah tes bicara. Jika Anda masih bisa mengobrol santai atau bersenandung, berarti intensitasnya aman. Jika nafas mulai terengah, itu tanda harus melambat atau berhenti. Tahap ketiga dilakukan sore hari, berupa latihan kekuatan ringan sambil duduk. Gunakan pita elastis atau karet latihan yang murah dan mudah didapat. Duduk di kursi, tarik pita dengan tangan atau dorong dengan kaki sambil menghembuskan nafas. Latihan ini penting untuk menjaga otot lengan, bahu, dan inti tubuh, tanpa membebani sendi atau menaikkan tekanan darah secara berbahaya. Tahap keempat dilakukan malam hari, berupa berjalan perlahan di kolam air hangat jika tersedia. Air membantu menopang berat badan, sehingga lutut dan pinggang bisa beristirahat. Selain itu, resistensi air membuat otot tetap bekerja dengan aman. Jika tidak ada kolam air hangat, peregangan ringan di rumah juga sudah cukup. Rutinitas inilah yang dijalani Pak Hartono setelah keluar dari rumah sakit. Tanpa jogging keras, tanpa mendaki gunung, tanpa alat mahal. Hasilnya bukan hanya tubuh yang lebih kuat, tetapi wajah yang lebih tenang dan pikiran yang lebih damai. Sahabat lansia, olahraga yang benar seharusnya membuat Anda lebih nyaman menjalani hari, bukan membuat Anda takut jatuh atau kelelahan. Dengan rutinitas yang tepat, Anda tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga menjaga harga diri dan kemandirian. Sahabat lansia, sebelum kita menutup pembahasan hari ini, ada beberapa pertanyaan penting yang hampir selalu muncul di ruang praktik saya. Pertanyaan-pertanyaan ini sering menentukan apakah seseorang akan tetap sehat dan mandiri, atau justru bolak-balik masuk rumah sakit. Karena itu, dengarkan bagian ini dengan saksama. Pertanyaan pertama, dokter, saat berjalan kaki saya sering merasakan nyeri di kaki. Apakah itu tanda olahraga yang salah? Jawabannya tergantung. Jika nyeri muncul saat berjalan, tetapi berkurang ketika Anda membungkukkan badan ke depan atau jongkok, kemungkinan besar itu akibat penyempitan saluran tulang belakang. Kondisi ini tidak nyaman, tetapi biasanya tidak mengancam nyawa secara langsung. Namun, jika nyeri tetap terasa meski Anda berhenti berjalan, kaki terasa dingin atau mati rasa, itu adalah tanda bahaya. Bisa jadi pembuluh darah kaki tersumbat. Jika ini terjadi, hentikan olahraga dan segera periksakan diri ke dokter. Pertanyaan kedua, lengan dan kaki saya makin kurus, tapi perut justru buncit. Apakah ini normal? Kondisi ini cukup sering terjadi,
dan disebut obesitas sarkopenia. Otot berkurang, lemak dalam perut meningkat. Ini bukan hal sepele, karena lemak dalam perut memicu peradangan kronis dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Solusinya bukan mengurangi makan secara berlebihan, tetapi meningkatkan asupan protein dan melakukan latihan kekuatan ringan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertanyaan ketiga, apakah alat olahraga mahal atau jam tangan pintar bisa membantu saya berolahraga lebih aman? Jawaban jujurnya tidak selalu. Mengetahui batas aman jantung dan tubuh Anda jauh lebih penting. Pemeriksaan medis sederhana di rumah sakit dapat memberikan gambaran jelas tentang kapasitas tubuh Anda. Informasi ini jauh lebih berharga daripada alat mahal yang seringkali hanya memberi rasa aman palsu. Sekarang izinkan saya menutup dengan kisah Pak Hartono. Setahun setelah kejadian di ICU, beliau datang kontrol dengan wajah yang jauh lebih tenang. Tidak ada lagi ambisi untuk membuktikan diri. Beliau berkata, "Dokter, sekarang saya tidak mengejar puncak gunung. Saya cukup berjalan santai sambil menggandeng cucu saya. Dan rasanya jauh lebih bahagia." Inilah esensi kesehatan di usia lanjut. Bukan tentang mengalahkan tubuh, tetapi memahami dan merangkulnya. Olahraga bukanlah latihan militer, melainkan bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Sahabat lansia, ingatlah 3 hal ini. Pertama, jika usia Anda di atas 75 tahun, intensitas ringan yang membuat Anda bisa berbicara dan tersenyum adalah pilihan paling aman. Kedua, jangan tertipu penampilan luar. Tubuh yang tampak kuat belum tentu aman dari dalam. Ketiga, kebijaksanaan selalu lebih berharga daripada ambisi. Jika video ini bermanfaat, mohon bagikan kepada sahabat lansia lainnya. Mungkin ada seseorang yang hari ini masih memaksakan diri tanpa sadar sedang mempertaruhkan nyawanya. Jika kita bisa menyelamatkan 1 orang saja, itu sudah sangat berarti. Saya Dr. Wulan, dan ini adalah channel Doktips Lansia. Saya akan terus menemani sahabat lansia menjalani masa tua yang sehat, tenang, dan bermartabat. Semoga hari ini Anda lalui dengan selamat, dan esok pagi Anda bangun dengan tubuh yang lebih nyaman. Terima kasih sudah bersama saya sampai akhir.